Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Nusantara Islamik. Kali ini channel Nusantara Islamik akan memberitahu 7 pertanyaan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tahukah Anda bahwa tak hanya di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan sebuah jembatan yang harus dilalui umat manusia di akhirat. Jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka Jahanam. Al-Quran Surat Maryam ayat 71 menegaskan bahwa setiap individu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komennya. Mimin doakan semoga hajatnya dikabulkan sama Allah. Jembatan ini tidak sembarangan. Digambarkan sebagai lintasan yang tajam, licin, dan menggelincirkan. Tidak semua umat manusia bisa melaluinya dengan mudah, karena kondisinya tergantung pada amalan mereka di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menggambarkan kehalusan dan keketajaman jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Menurut riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah juga menjelaskan kondisi umat manusia yang melintasinya. Ada yang melintas secepat petir, angin, kuda, orang berlari, orang berjalan cepat, hingga yang terakhir, seorang yang telah terbakar api namun diantarkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Untuk dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, orang-orang tersebut juga harus bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan tersebut seperti tentang iman, sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, wudhu, mandi junub, sikap kepada kedua orang tua, silaturahmi dan berjuang terhadap sesama makhluk hidup. Jika manusia mampu menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan selamat sampai di kantarah atau tempat di seberang Syirat. Adapun cara manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, dijabarkan 7 golongan orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cara yang berbeda, yaitu 1. Ash-Shiddiqun. Orang-orang jujur melaluinya seperti kilat, dengan kecepatan yang memungkinkan mereka melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat. 2. Al-Alimun. Orang-orang yang berilmu melintas seperti angin kencang, menunjukkan pemahaman dan kebijaksanaan mereka. 3. Al-Budalau. Para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati jembatan ini seperti burung terbang, mengekspresikan kebebasan spiritual mereka. 4. Syuhada. Orang-orang yang mati syahid melewati jembatan ini seperti kuda, dengan kecepatan dan ketegasan. 5. Al-Hujjaj. Pelaksana haji berjalan selama 1 hari penuh, menunjukkan pengorbanan dan komitmen mereka terhadap ibadah haji. 6. Al-Mutiyun. Orang-orang taat berjalan selama 1 bulan, menunjukkan kesabaran dan ketaatan mereka terhadap perintah Allah. 7. Al-Ashun. Orang-orang durhaka berjalan di atas jembatan dengan gemetar, mencerminkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Dari paparan di atas, terlihat bahwa amal ibadah di dunia memegang peran kunci dalam kelancaran melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Namun, penting untuk diingat bahwa ibadah seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tanpa sombong, ria, atau ingin mendapat pujian. Semoga kita dapat memetik hikmah dari gambaran ini dan menjadi manusia yang termasuk dalam golongan yang Allah mudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pada hakikatnya, Shiratal Mustaqim adalah satu, yaitu jalan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipancangkan untuk hambanya yang menghubungkan kepadanya. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepadanya kecuali dengan jalan itu. Bahkan semua jalan tertutup bagi segenap hamba kecuali jalannya yang telah ia lempangkan melalui lisan para rasulnya, dan ia dijadikannya sebagai yang menghubungkan kepadanya. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia.
Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan. Untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim tidaklah mudah, sebab jembatan ini disebutkan sangat tipis, diumpamakan seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Selain itu, permukaannya juga sangat licin, sehingga dapat dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Akan tetapi, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya selama hidup di dunia. Insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan selamat ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, beberapa amalan ini juga dapat membantu kita kelak di akhirat saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. 5 amalan yang harus kita lakukan agar tidak tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. 1. Selalu terikat dengan masjid. Salah satu dari 5 hal tersebut adalah dengan cara selalu ingat dan dekat dengan masjid, seperti melakukan sholat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, ataupun juga ikut membantu merawat atau membangun masjid. 2. Bersedekah dengan ikhlas. Perbuatan baik selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara bersedekah dengan ikhlas. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak harus dengan harta. Sebuah senyuman yang tulus juga sudah termasuk dalam sedekah. 3. Meringankan beban orang lain. Hal ketiga yang dapat membantu kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara meringankan beban orang lain. Namun, kita juga harus melakukan hal itu dengan ikhlas dan niat yang tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan, dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. 4. Memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab, hal itu juga merupakan salah satu perbuatan yang baik dan terpuji. Kita juga bisa mendapatkan kemudahan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cara memberikan maaf kepada orang lain. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat." 5. Menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Terakhir adalah dengan menjaga kaum mukminin dari gangguan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya sebab bisa menjerumuskan orang lain ke dalam neraka. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa orang yang beriman harus mempercayai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan proses melintasi syirat itu akan dilalui.